Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mereview chamber goblin ya. Chamber goblin dari GS88 ini setelah saya masang laras, saya cobain selama 1 minggu ini ya. Ini chambernya, keluhan saya itu ini apa ya? Chambernya boros tapi tenaganya nggak keluar. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Ini kan chambernya volume cc nya kan gede ya, terus laras yang keluar dari sini cuma 4,5 mili. Jadi waktu saya ini kan kemarin saya pakai OP regulnya, ini OP di 2100 itu. Waktu ditembakin, suara anginnya yang keluar tuh kayak ngomos. Jadi keluar anginnya banyak tapi pelurunya ya speednya ya gitu-gitu aja. Soalnya kan belum saya krono juga, tapi saya ini dari anginnya yang keluar itu boros banget. Misal kalau saya pakai chamber lama saya, yang chamber biasa ya, yang kecil ini, yang cc nya 20 cc itu di OP 2000 itu bisa ngabisin magazine 4 kali isi ya. Ini kan satu magazine isinya 14 butir, bisa habis 4 kali. Dari tekanan tabung ini 2800 itu bisa 4 kali magazine. Sedangkan ini dengan OP regul yang sama, dengan isi tabung yang sama, itu cuma bisa 1 kali magazine. Nah, itu apa nggak mumet itu? Apalagi saya kan nggak punya pompa elektrik, sama nggak ada tabung scuba ya. Masih pompanya pakai manual, pakai itu pompa PCP yang 4 stack gitu. Nah itu kan pusing juga itu ya kan. Apalagi ini kemarin lagi saya skip, saya zero, habis 1 magazine. Ini tekanan di tabung aja dari 2800 turun udah di bawah OP regul. Jadi 1 magazine itu OP regulnya udah nggak main. Kan ini di tekanan OP nya 2100, habis 1 magazine, tekanan tabungnya di sini juga habis. Wah, itu repot itu ya. Ya kalau tenaganya sih ada tenaganya. Kemarin terakhir itu untuk nembak jarak 90 meter di nembak tembok ya. Nembak tembok tuh 1 lubang terus plung bagus. Ya cuma kelemahannya itu tadi, angin yang dikeluarkan itu boros tapi nggak sesuai dengan tenaganya dan speednya. Yang seharusnya itu chamber kayak gini kan harusnya bisa dapat speed yang tinggi kan. Jadi ini aja untuk contohnya, kayak motor GP yang dipakai Valentino Rossi itu kan cc-nya besar ya, ruang mesinnya besar. Nah itu kan motornya bisa kenceng itu ya, bisa ngebut kencang 4 balapan. Dan kalau chamber saya yang lama itu kan volumenya cuma 20 cc lah, 15 sampai 20 cc. Itu kan otomatis pelan kan itu. Kalau motor ya kayak motor Vario itu ya, Honda Vario, pelan ya. Nah itu seharusnya ini kan kalau motor ini udah motor racing ini. Spek mesinnya, spek chambernya ini tuh udah chamber racing, tapi speednya nggak keluar. Ini saya larasnya pakai hancuk ya, hancuk
alur 9, alur 8. Ini saya beli second ya, tapi masih bagus ini alurnya. Buat 90 meter waktu OP-nya masih di 2100 enak. 95 meter masih satu lubang. Nah itu. Terus ini kemarin OP regulnya saya turunin jadi 1700. Jadi 1700, terus per hammernya ini saya ganti per yang stainless yang lebih empuk ya. Terus ininya putaran pernya ini saya bikin paling kendor nih. Ini paling kendor ya, paling kendor sendiri. Itu tadi saya tes buat nembak burung di jarak 30 meter ya, itu kan ada pohon jarak 30 meter. 2 kali kena, tapi burungnya nggak mati. Burungnya kena sayapnya cuma jatuh tapi masih hidup. Yang satunya kena terbang jarak 10 meter dia jatuh. Niatnya saya pengen cari angin yang ini kan, yang ngirit biar nggak boros, tapi malah nggak mematikan, tenaganya kurang. Nah, jadi ini masih bingung nih, saya ngopreknya masih bingung nih, apa yang harus dioprek ini ya untuk memaksimalkan chamber yang super gede nih ya. Ini kalau motor itu udah motor racing nih. Cara ngeluarin tenaganya masih bingung nih. Mungkin besok saya oprek lagi ya. Ini kan dalemannya masih standar semua nih, baru saya ganti pir yang lebih empuk, yang lebih ini, yang tekanannya lebih empuk lah dari pir Mizumi yang krem. Ini kan saya pakai pir yang stainless itu ya. Nah itu pengalaman saya memakai chamber ini selama seminggu ya. Sulit banget nyari settingannya. Kalau dibikin standar boros, dibikin ngirit nggak ada tenaganya, nggak buat nembak, nggak mematikan. Dibikin standar bawaannya ini boros banget. Satu kali isi tabung 280 PSI cuma bisa 1 magazine. Wah, bingung nih. Oke, untuk video selanjutnya kalau udah jadi settingannya nanti saya upload lagi ya. Ini saya masih nyari-nyari dulu settingannya supaya bisa irit dan kenceng. Jadi konsumsi angin yang dibuang itu bisa bisa sebanding sama kecepatan peluru yang dikeluarkan. Jadi anginnya walaupun keluar boros, harusnya pelurunya kenceng juga kan. Kalau ini keluar boros, pelurunya masih, kalau saya lihat dari tembakan tuh masih sekitar 900 fps. Harusnya kan ini udah bisa di atas 1000 nih ya. Makanya kalau boros kenceng nggak apa-apa, ini boros tapi nggak kenceng, nah itu masalahnya ya kan. Ini cuma berat nih, berat ya. Nah, sini aja saya pakai tele yang kecil aja masih berat ya. Ini tabungnya udah komposit pakai DWM, berat nih. Ini sekitar 3,5 kg sampai 4 kg ini kayaknya. Oke, cukup sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Mantap.